selama perjalanan hidup teman-teman sudah banyak tahu tentang Bunda Hajar, bagaimana ketahanan mentalnya, bagaimana bisa kali ya 7 kali bolak-balik udah tahu itu padang tandus nggak bakalan ada air. Tapi itu apa sih yang menggerakkan ya, yang menggerakkan gitu untuk bolak-balik. Nah itu yang insya Allah hari ini akan kita kaji nih, kita bakalan bedah, kita bakalan bongkar apa yang ada di dalam eh, isi hatinya, isi pikirannya eh, Bunda Hajar. Baik, bersama kita sudah hadir Ustadz Matahari. Mari Ustadz, mari Ustadz. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ustadz bersama kita ya, membersamai kita untuk membedah nih, kita akan membongkar perjalanan bolak-baliknya Bunda Hajar ya Ustadz ya, antara Safa dan Marwah. Jadi saya ingin reminder sedikit adab bermajelisnya teman-teman semua. Semoga di sini semua sudah berwudu ya, berwudu, kemudian niatnya diluruskan, siapkan pena dan bukunya. Kalau mau ngetik typing it's okay silahkan. Dan kita baca doa ya, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan tambahin satu doa lagi. Ini biasanya saya kalau mau belajar tambahin doa ini nih. Doanya Nabi Ibrahim. Doa minta hikmah. Robbi habli hukmawa alhibni. Ada yang tahu lanjutannya? Ya. Robbi habli hukmawa halakikni bisolihin. Dan jadi akan minta hikmah ya, kita minta dicurahkan ilmu, diberikan pemahaman, dan kita juga minta hikmah sama Allah. Oke, dan buat teman-teman yang di offline, yang datang offline, siapkan pertanyaannya ya. Tadi kertasnya udah ada, nanti kertas itu akan dikumpulkan. Ustadz akan membacakan, mungkin memilih atau membacakan pertanyaan dari teman-teman yang offline. Kemudian nanti yang online itu eh, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Baik, sekiranya demikian ya untuk adab bermajelis. Akan ke Ustadz Ari. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ngajar guru kutab kita ya. Baik, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tentu atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan di antara rangkaian dari rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya untuk diturunkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di dalam rangkaian lapis-lapis keberkahannya. Ada keberkahan
kita duduk berjamaah, ada keberkahan bulan Dzulhijjah, ada juga keberkahan majelis ilmu. Yang ini semua tentu tidak lain adalah untuk mengumpulkan kita di dalam keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan para umat yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang mulia ini dan juga di waktu yang mulia ini eh, menjadi sebuah hal yang sangat amat patut untuk kemudian kita syukuri lebih dalam, mengingat bahwa hari ini kita sudah berada di dalam rangkaian 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita tahu ya, di dalam Islam itu ada 10 hari mulia, dan itu jumlahnya ada tiga. Yang kita tahu ada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang menjadi keutamaan sangat besar karena terkumpul di dalam satu malam itu Allah berikan malam Lailatul Qadar. Ada juga 10 hari yang kedua, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang sudah tidak perlu kemudian kita bahas lagi tentang keutamaannya, karena Nabi SAW bersabda, "Mamin ayam al-amalu soleh fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayamil ashr." Tidak ada hari-hari yang dikerjakan amal kebaikan di dalamnya melebihi kebaikan dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya kebaikan, setiap amal kebaikan kecil atau besar yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu tidak ada yang bisa menandingi kebaikannya. Makanya para sahabat itu kemudian berkata, "Walal jihad fisabilillah." Maka jihad fisabilillah itu juga tidak bisa menandingi keutamaan kebaikan yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka Nabi pun mengatakan walal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah pun juga tidak bisa. Illa, kecuali kata Nabi, kalau ada seorang itu yang keluar bimalihi, keluar dengan jiwa, raga dan hartanya, walam yarji bidzalika min syai. Dan kemudian dia tidak pulang tanpa dia kemudian pulang tanpa membawa apa-apa. Oke, ini kurang estetik kayaknya Uji. Kalau kajian umahat emang yang kecil-kecil gitu harus diperhatikan. Kalau yang laki-laki kan ya bodoh amat ya. Yang perempuan tuh hal-hal kecil tuh harus diperhatikan. Oke, jadi jihad fisabilillah pun tidak bisa menyamai kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali orang tadi yang keluar dengan jiwa raga bahkan hartanya dan dia tidak kembali, dan dia kemudian pulang itu tanpa membawa apa-apa. Artinya dia mati syahid. Nah, ini para ulama mengatakan bahwa orang atau amal yang bisa menandingi kebaikan yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu ada, yaitu mati syahid. Dan tentu mati syahid di sini adalah mati syahid ketika orang itu berperang. Tapi kalau tidak, maka 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini yang di dalamnya itu banyak amal-amal kebaikan itu yang tidak bisa ditandingi dengan amal-amal kebaikan lainnya. Dan 10 hari yang pertama, yang ketiga itu 10 hari yang pertama dari bulan Muharram, ya. Dan 10 hari pertama dari bulan Muharram tentu yang kita tahu di situ ada eh, penyelamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Tapi iya, siap teman Bu. Hormat yang dimuliakan Allah, ini acara perdana, pertemuan perdana juga mengumpulkan eh, tiga akademi di dalam satu naungan Baitus Sahabiyah, yang pasti semuanya perempuan karena Sahabiyah kan, nggak ada yang laki-laki. Kalau laki-laki justru kita aneh di sini laki-laki. Kenapa tetap kemudian dikumpulkan para perempuan-perempuan tangguh ini yang saya yakin sebagian dari Antunna masih belum kenal dengan saya. Karena untuk Akademi Al-Quran saya biasa mengajar di Akademi Al-Quran. Akademi Sirah pun di 2022 2023
itu saya masih ngajar. Adapun akademi keluarga saya belum pernah mengajar. Jadi yang teman-teman alumni akademi keluarga kayaknya asing nih, siapa Ustadz Matahari ini, perempuan atau laki-laki kan? Tapi karena ada satrianya jadi pasti tahu laki-laki. Eh, Teman-teman semua, ini Masya Allah ya, kita di bulan yang mulia ini, di momentum yang juga mulia ini, kita akan membahas satu tema yang luar biasa karena mengupas dari sosok yang juga luar biasa, yaitu dari sosok Siti Hajar alaihi salam. Eh, saya yakin Pak Rumahat harusnya sih tidak asing ya dengan nama Hajar ini, karena dalam sejarah perjalanan kehidupan kita pun sebagai seorang Muslim dan Muslimah, Hajar itu sangat erat sekali kaitannya di dalam sejarah peradaban Islam. Ya, karenanya eh, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an memang tidak disebut dengan jelas nama Hajar atau nama istri-istri Nabi yang lain dalam Al-Qur'an. Cuma yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan isyarat di dalam beberapa ayat. Jadi nama Hajar ya pasti nggak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi hanya dikasih beberapa isyarat ya. Dan ini tentu menjadi sebuah keagungan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak menyebut sesuatu kecuali sesuatu itu mesti besar. Mesti sesuatu itu ada hal yang kita dituntut sama Allah itu untuk mengerahkan segenap jiwa raga kita itu untuk memperhatikan. Ya, termasuk di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai nama Ibrahim sebagai bagian dari rangkaian surat-surat di dalam Al-Qur'an. Karena Hajar biar bagaimanapun tidak berdiri sendiri. Bagaimana Hajar itu bisa muncul ke permukaan, dikenal oleh banyak orang, itu karena melalui perantara keluarga mulia, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tidak dengan jelas namanya, tapi hanya sebagai sebuah isyarat yang itu disebutkan sama Allah yang pertama di dalam surat As-Saffat ayat yang ke 101, 101 ya. Walaupun nanti dari ayat 80-annya itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutnya dengan secara berkaitan satu sama lain ya. Yang mulai dari ayat 83 wa inna min syi'atihi la Ibrahim sampai nanti ayat-ayat rangkaian berikutnya yang itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjalanan kisah Hajar alaihas salam. Di ayat 100 dan 101 itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk bagian dari orang-orang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Ya. Lalu kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim atas kelahiran seorang anak laki-laki yang halim. Halim itu terjemahannya sebenarnya banyak nih. Yang bisa sabar, santun, taat, nggak gampang marah, itu halim namanya. Ya. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwa anak laki-laki yang Allah hadirkan sebagai berita gembira yang punya sifat penyabar itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Kemudian yang kedua, itu Allah sebutkan tentang Hajar itu di dalam surat Ibrahim sendiri. Di rangkaian doa-doa Nabi Ibrahim, yaitu di ayat yang ke-37. Itu doanya sangat panjang sekali ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala juga mencantumkan apa namanya? Doa Nabi Ibrahim yang dibaca sesaat setelah Nabi Ibrahim itu meninggalkan istri dan anaknya, yaitu Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada tanamannya, ya, yaitu Mekah. Dan istri yang ditinggal di sana itu adalah Hajar alaihassalam.
Makanya ayat ini mengisyaratkan seorang wanita yang memang namanya itu tidak disebut, hanya diisyaratkan saja. Ya, baik. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan Allah, dua ayat ini tentu mengisyaratkan tentang seorang wanita yang mulia dari keluarga yang mulia, yaitu Hajar alaihissalam. Dan tentu ini salah satu dari fragmen kisah perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi keluarga yang Allah pilih sebagai keluarga terbaik, sebagai eh, keluarga teladan bagi keluarga-keluarga Muslim yang ingin mencari potret kehidupan keluarga ideal. Ya, makanya ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di seluruh alam. Jadi kalau teman-teman mau lihat bagaimana mulianya sosok keluarga ini, biasanya keluarga itu mulia ya kalau nggak bapaknya, kalau nggak ibunya, kalau nggak anaknya. Ini semuanya mulia. Bahkan saking mulianya itu, Bu, keluarganya itu mendapatkan doa bahkan dari umat-umat umat-umat setelah Nabi Ibrahim. Makanya kalau antum lagi tahiyat akhir, baca sholawatnya kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita kalau sholawat cuman sampai mentok Ibrahim wajar. Karena Ibrahim ya Nabi wajar. Tapi kok keluarganya diikut-ikutin? Kan harusnya Ibrahim aja Nabi. Tapi kok ada keluarganya di situ? Nah, ini nanti nggak lepas dari Ibrahim itu sebagai sosok seorang ayah plus suami yang ideal, idaman, ya. Karena kalau kita nanti melihat sosok Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim ini kan sosok Nabi yang dicintai semua agama samawi. Kasih gambaran gini ya, kalau Yahudi itu tidak suka Islam ya wajar, karena memang mereka begitulah dari awal itu memang sudah sangat tidak menyukai Islam. Ya, terutama ketika mereka mendapati Nabi akhir zaman, Nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka. Itu eh, apa namanya barriernya sangat kuat sekali antara mereka dengan kaum muslimin. Orang Nasrani pun juga sama. Ketika mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad, kaum muslimin ya wajar. Karena memang sudah sejati seperti itu. Tapi ketika mereka berkaitan dengan Nabi Ibrahim, tidak ada di dalam kitab suci mereka bahkan ayat-ayat yang mencela, mencaci maki tentang Ibrahim. Jadi semua agama samawi itu respect, sangat hormat dan cinta sekali kepada Nabi Ibrahim. Bahkan nih, Bu, saking cintanya mereka kepada Nabi Ibrahim, orang Yahudi itu kan ngeklaim. Orang Yahudi itu ngeklaim menganggap bahwa Ibrahim ini mah orang Yahudi deh. Saking cinta dan respectnya mereka kepada Nabi Ibrahim. Begitupun juga orang Nasrani. Orang Nasrani itu saking hormat dan sayangnya kepada Nabi Ibrahim, mereka itu ngeklaim juga Nabi Ibrahim itu mah Nasrani. Jadi sama Allah kan dibantah semua itu kan. Allah mengatakan maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tapi muslim yang hanif. Ya, wa makana minal musyrikin dan bukan menjadi golongan orang-orang musyrik. Ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karenanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Hajar di tengah keluarga yang mulia ini, mengingat bahwa akan ada visi besar yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan, titipkan dari keluarga yang mulia ini. Eh, Teman-teman semua dimuliakan Allah, tentu Hajar ini kita dapati ya, walaupun secara fisik di Mekah dan Nabi Ibrahim ada di Palestina,
tapi secara ruh itu mereka bersatu di dalam ketakwaan kepada Allah. Walaupun terpisah secara fisik, tapi secara ruhnya itu mereka saling terpaut satu sama lain. Fisik mereka mungkin terpisah di bumi, tapi ruh mereka itu bersatu di dalam munajat mereka dalam berdoa kepada Allah. Makanya nanti para umahat ibu-ibu semua, teman-teman semua, Zulhijjah ini Bu, itu tema besarnya itu adalah juga tentang doa. Doa itu nanti yang sangat erat sekali kaitannya dalam semua aktivitas kaum muslimin di bulan Dzulhijjah ini. Mulai dari ritual ibadah haji, semuanya. Itu dalam doa. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u arafah. Doa itu adalah arafah. Maksudnya adalah dari serangkaian semua ritual ibadah haji, dari awal sampai nanti akhir terakhir kali itu. Doa itu menjadi hal yang sangat amat dititik beratkan sama Rasulullah SAW dalam ritual rangkaian ini. Ya. Dan itu nanti kita lihat dalam perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim, Hajar, Sarah, Ismail, Ishak, itu doa itu selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka yang tidak terpisahkan. Jadi di awal ini saya kasih disclaimer, jangan pernah kering lisan kita itu dalam berdoa. Tapi saya sudah doa nggak dikabul-kabulin, Ustaz. Udah doa lama, minta A, minta B, minta C, tapi nggak dikabulin. Pertanyaannya kan, tahu dari mana kalau kita itu nggak dikabulkan doanya? Kadang kita tuh juga egois sama Allah gitu. Kita menganggap Allah itu sesuai dengan keinginan kita aja, gitu. Kita nggak ingin diatur sama Allah. Kita nggak ingin ikut main permainannya Allah gitu ya. Dan kita ingin seakan-akan ngatur Allah gitu. Bahwa Allah itu harus kayak gini. Ya Allah aku tuh pengennya tuh ini, pengen ini. Gitu. Dan kita kalau ngelihat nanti dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam sejarah-sejarah para nabi, kita akan mendapati bahwa hal-hal yang justru diidamkan oleh hawa nafsu dan kemudian diturutkan sama Allah itu justru yang lebih banyak menghancurkan mereka. Ya, oke. Eh, Para umat yang dimulakan Allah tentang hajar ini, Bu. Eh, saya yakin di antara kita itu banyak yang kurang full dalam memahami sosok hajar ini. Karena dari namanya itu aneh. Ya. Hajar itu artinya yang bisa besar. Oh, kita ulang lagi berarti. Hajar itu bahasa apa, Muci? Atau teman-teman, hajar itu bahasa apa? Oke, gini ya. Teman-teman nanti hajar kan kita kalau bahasa Arab tuh karena ini ada di dekat rumahnya, ini tinggal di Jakarta ya. Itu ada sekolahan namanya Ibnu Hajar tapi pakai Z. Jadi Ibnu Hazar. Oke, benar atau salah? Kok pada diam? Hajar tuh dalam bahasa Indonesia kan kita tulis yang ma'ruf yang terkenal, masyhur terkenal itu ya Hajar. Hajar kan. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, bagaimana cara kita eh, pronounce tentang nama Hajar itu dalam bahasa Arab? Ha, ja, jim, ro, atau ha, jim, ro. Jim, Jim. 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 Yang satu pakai ha, yang Jim. satu pakai ha. Ada papan tulis gitu? Ada, oke. Oke. Jadi dalam bahasa Arab itu Hajar itu ditulisnya ha gede, alif, jim, ro. Kebayang? Bayang ya? Ha gede, alif, jim, dan ro. Hajar namanya. Kalau kita dihajar gitu kan. Tapi hajar di situ kalau dilihat dari eh, akar katanya itu bermakna pergi hijrah. Makna hijrah. Makanya hajar itu sosok yang memang identik dengan berpergian. Oke.
Yang perlu kita ketahui di awal ini, para saya manggilnya apa ya? Umahat, teman-teman, ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu saya takut pasti ada yang belum nikah. Tadi manggil ibu-ibu semua. Kira-kira emang apa? Tapi ibu-ibu. Eh, Oh, teman-teman semua. Oke. Iya. Jadi gimana? Ibu. Oke. Ibu itu, kalau teman itu kan akrab tapi kurang melekat. Kalau ibu itu melekat di dalamnya doa. Walaupun sudah jadi ibu-ibu. belum ada yang Tapi nggak lain. apa-apa. Belum Ya, artinya ada. itu doa bahwa antum nanti akan menjadi ibu juga bagi yang belum menikah. Oke. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa riwayat yang menjelaskan tentang sosok Hajar ini sedikit. Ya, kita kalau nyari di beberapa literatur itu sedikit sekali. Karena memang fragmen kisahnya itu dalam Al-Quran pun tidak disebutkan dengan gamblang namanya. Sehingga sosok-sosoknya itu tidak banyak riwayat yang menjelaskannya. Ada beberapa riwayat yang memang menjelaskan bahwa eh, Hajar itu merupakan putri dari seorang raja Mesir. Jadi di Mesir itu rajanya itu namanya Fir'aun, Bu. Firaun itu nama yang memang dilekatkan untuk orang asli Mesir jadi raja. Jadi Firaun itu bukan nama, tapi gelar deh. Jadi orang asli Mesir jadi raja yuk, namanya Firaun. Karena nanti ada orang yang bukan asli Mesir jadi raja. Itu disebutnya bahkan disebut sebagai Malik. Dia bukan Firaun. Itu nanti antum bisa lihat dalam rangkaian kisah-kisah di dalam surat Yusuf. Nah, kalau kita melihat si Hajar ini, Hajar itu dalam beberapa disebutkan dia putri seorang raja Mesir. Ya, Eh, ketika nanti raja Mesir ini ditaklukkan oleh Heksos, ya, yang kemudian eh, raja ini kalah, yang dalam kebiasaan mereka itu adalah tuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Jadi mereka itu membunuh laki-laki, menawan yang perempuan. Maka termasuk yang ditawan itu dijadikan budak itu adalah si Hajar ini. Karena saudarinya Raja Mesir. Itu pendapat yang pertama. Ya. Dan Raja Mesir yang baru ini, yang habis mengalahkan saudaranya si Hajar ini, itu dijelaskan dalam beberapa riwayat itu sangat mencintai wanita. Sangat cinta wanita. Yang otomatis dia juga pasti sangat suka terhadap Hajar ini. Ya. Cuma ketika si Raja Mesir yang baru ini mencoba untuk mendekati Hajar, itu terjadi beberapa peristiwa yang nggak masuk akal. Disebutkan dalam beberapa riwayat itu terjadi beberapa guncangan. Yang guncangannya itu membuat si Raja Mesir ini terheran-heran. Kok tadi nggak ada, sekarang ada. Ya, ketika dia mencoba untuk mulai mendekati Hajar. Dan hal ini nanti yang juga nanti dirasakan ketika Raja Mesir ini mencoba untuk mendekati Sarah, ya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika eh, nanti mencoba untuk menyentuh Sarah itu, dia mendapati tangannya ini tidak bisa digerakkan. Ya, ini ada beberapa riwayat jadi ya, tentang Hajar. Ada yang satu mengatakan budak dari awalnya, ada satu lagi yang mengatakan putri atau saudari raja, kemudian karena ditawan dan berubah menjadi budak. Ya, itu beberapa riwayat tentang Hajar. Jadi yang pasti Hajar ini bahwa Hajar ini adalah seorang wanita yang mulia. Itu merupakan sebuah kepastian yang mutlak. Dengan semua perbedaan pendapat dia mau budak, apakah dia eh, putri raja dan sebagainya. Tapi yang paling pasti itu adalah Hajar ini adalah seorang wanita yang istimewa, yang mulia. Kenapa demikian? Ya karena tidak mungkin Allah itu eh, memberikan keturunan, bahkan nanti keturunannya itu menjadi seorang nabi yang lahir dari perempuan yang tidak baik. Ya. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, "Kharajtu min nikahin walam akhruz min sifahin." Sungguhnya aku itu dilahirkan dari pernikahan yang sah dan aku tidak dilahirkan dari perzinahan. Milladun Adam, ya,
di mana sejak zaman Nabi Adam alaihissalam illa an waladani abi wa ummi, sampai kemudian ayah dan ibuku melahirkanku, kata Nabi, walam yusibni min sifahil jahiliyati syai, dan aku tidak pernah terkena noda perzinahan masyarakat jahiliyah. Ini menjadi sebuah kepastian. Kenapa demikian? Maksudnya adalah nasab Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad Abdullah terus di atas sampai Nabi Adam alaihissalam, itu adalah nasab pernikahan dan tidak ada nasab perzinahan. Maka pasti karena di antara rangkaian nasab Nabi Muhammad itu nanti lewatnya jalur Ismail. Ismail itu lewatnya pasti jalur Ibrahim, gitu. Maka di antara rangkaian nasab-nasab itu tidak ada ya nasab-nasab yang cacat, ya artinya nasab-nasab perzinahan. Dan ini menjadi sebuah modal pertama buat ibu-ibu. Kalau kita ingin melahirkan tadi ya sebuah peradaban yang besar, itu memang nasab ini yang sangat perlu untuk dijaga. Tentang bagaimana muslimah itu menjaga jalur nasabnya itu supaya tetap terjaga dengan baik. Oke. Maka tadi dari hadis-hadis itu diketahui bahwa walaupun nasab Hajar itu tidak ada sejarah yang pasti mengatakan tentang siapa sebenarnya Hajar, ya, tapi yang pasti adalah Hajar ini adalah sosok seorang wanita yang mulia. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Hajar Ibrahim bisa roh dakhala biha qaryatan fiha malikun minal muluk. Ketika Nabi Ibrahim dan Hajar itu hijrah, karena kan Nabi Ibrahim ini kan pertama dari Babilonia, Bu, di Irak. Kemudian Nabi Ibrahim eh, hijrah ke Palestina. Nah, di Palestina itu ketemu Sarah. Nanti dari Palestina itu, kemudian Nabi Ibrahim dan Sarah ini pergi tuh ke Mesir, yang nanti ketemu Raja Mesir ini. Nanti dari Mesir itu kembali lagi ke Palestina. Nanti dari Palestina baru ke Mekah. Jadi jalannya begitu tuh ya. Oke. Kata eh, Nabi SAW dalam hadis sahih disampaikan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Hajar dan ketika Ibrahim dan Sarah, ini Hajar belum ada ini. Ketika Ibrahim dan Sarah itu lagi hijrah, mereka itu masuk ke dalam suatu kota yang dipimpin oleh seorang raja yang kuat. Yang raja itu membuat aturan yang aneh. Bagaimana aturan aneh dari raja itu? Di mana raja itu membuat aturan untuk tidak boleh mengganggu perempuan kalau sedang bersama dengan saudara laki-lakinya, tapi boleh mengganggu perempuan, mengambil perempuan kalau perempuan itu sedang bersama suami dan ayahnya. Kan aneh kalau di kita itu justru yang kuat itu ayah, suami, atau laki-laki, saudara laki-laki. Kan yang ngomong ayah belum nikah biasanya. Yang kuat itu masih suami. Tapi dalam peraturan raja ini dibuat bahwa kalau dia sedang bersama dengan suami dan ayahnya itu boleh diganggu, tapi kalau sama saudara lakinya tidak boleh. Ya, dan raja itu punya banyak mata-mata. Yang mata-mata itu mendapat laporan bahwa ada seorang perempuan yang kecantikannya itu tidak biasa di zaman itu. Ya, dan wanita itu karena cantiknya itu cantik sekali, maka tidak ada yang pantas untuk menikahinya kecuali raja. Karena yang perlu kita ketahui, eh, ibu-ibu semua dan teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa setelah Hawa alaihassalam, kecantikan yang ijma, ya, kecantikan yang ijma dimiliki oleh perempuan itu tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikannya Sarah. Jadi kalau dari laki-laki itu mungkin Nabi Yusuf, kalau dari perempuan itu Sarah. Makanya nanti Sarah itu kan punya anak, namanya Ishak. Nanti dari Ishak itu lahir Nabi Yakub. Nanti dari Nabi Yakub itu juga lahir anak-anak tuh. Yang paling tampannya adalah Yusuf. Jadi emang kalau kita mau memperbaiki keturunan gitu ya, memperbaiki keturunan yang cakep-cakep itu memang eh, caranya itu gitu.
menikah dengan laki-laki atau perempuan yang tampan dan rupawan, atau laki-laki atau perempuan yang cantik. Itu sosok seorang Sarah. Ya, makanya ketika Sarah sangat cantik, nanti kemudian singkat ceritanya itu Raja Mesir ini juga sangat menyukai Sarah. Ya, akhirnya Raja Mesir ini namanya dia buat aturan, ya dia suka-suka juga. Akhirnya dia ngelanggar aturan itu sendiri, di mana dia sudah kepincut dengan Sarah itu. Tapi tadi kita kembali ke cerita awal, ketika si Raja Mesir ini berusaha untuk mendekati Sarah, kemudian terjadi peristiwa yang aneh, di mana eh, Raja Mesir ini mendapati tangannya itu tidak bisa digerakkan, ya, sehingga ini yang membuat Raja Mesir ini sangat marah sekali, ya, kepada apa namanya, kepada para mata-matanya, ya, bahkan dia mengatakan kepada mata-matanya itu, irji'uha ila Ibrahim, pulangkan aja nih perempuan ini ke Ibrahim. Kenapa? Wa'tuha ajran, dan juga berikan kepadanya sekalian Hajar tadi. Kan Hajar itu kan sudah duluan ditawan. Kemudian datang Ibrahim sama Sarah. Begitu Raja Mesir ingin mendekati Sarah, kemudian kok kejadiannya sama, dejavu kok sama kejadiannya. Akhirnya marah dia kepada mata-mata, udah deh balikin lagi ke Ibrahim. Sekalian nih kasih nih si Hajar nih kepada dia, kepada mereka. Ya, maka kemudian Sarah dikembalikan kepada Ibrahim plus kemasukan Hajar. Paham ya? Jadi Hajar dan Sarah itu masuknya itu di dalam cara yang seperti itu. Dia kan pulang. Hajar pulang ngikutin Sarah. Sarah pun juga ikut kepada Nabi Ibrahim ke Palestina. Ya. Dan eh, ini yang nanti membuat sebuah hal yang tentu kita sering ketahui, bahwa ketika nanti Nabi Ibrahim alaihissalam pulang bersama dengan Hajar dan Sarah, ya, eh, disitulah Hajar membersamai Sarah, di mana Hajar itu mendapat banyak ilmu-ilmu tentang akidah, ilmu tentang Islam, karena Sarah itu menikah dengan Ibrahim itu kan nggak baru tuh, tapi sudah lama. Itu sudah mendapatkan sentuhan parenting dari Ibrahim, bukan dari Satu Dia Sehari ya. Dari Nabi Ibrahim itu sudah sangat sedemikian masif dan padatnya. Sehingga ketika Hajar masuk membersamai Sarah, Sarah itu mentransfer apa yang dia dapatkan dari Nabi Ibrahim. Akidah, ilmu Islam, itu semuanya itu diberikan kepada Hajar. Ya, maka Sarah dan Hajar pun mendapatkan asupan agama, ya, iman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita ketahui ketika itu Sarah itu belum punya anak, Bu. Sarah itu belum memiliki anak. Dalam konteks waktu yang sangat panjang sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika itu Nabi Ibrahim itu sudah berusia 86 atau 87 tahun. Nabi Ibrahim. Adapun Sarah itu ketika itu berusia 76 atau 77 tahun. Jadi kurang lebih spare jarak antara Ibrahim dan Sarah itu 10-an tahun. Ya. Dan diriwayatkan bahwa Sarah itu pernah meminta setengah maksa kepada Nabi Ibrahim. Ya, seandainya engkau menikahi Hajar, maka aku berharap engkau akan mendapatkan keturunan darinya. Ya. Dan ini tentu kebesaran hati seorang Sarah alaihissalam. Dan akhirnya Masya Allah, anak yang sudah lama didambakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, jauh-jauh hari bahkan sebelum hijrah ke Palestina itu, semenjak dari Babilonia, Nabi Ibrahim itu sudah memanjatkan doa yang Allah abadikan di dalam surat As-Saffat 100 tadi itu. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang soleh. Jadi yang diminta sama Nabi Ibrahim itu nggak muluk-muluk, Bu. Satu aja, soleh. Dan doa itu dibaca Nabi Ibrahim setelah keluar dari Babilonia. Ya, artinya doa ini sudah dipanjatkan sama Nabi Ibrahim itu sudah lama banget itu. Babilonia tadi, Palestina, ketemu ketemu Sarah, ke Mesir, balik lagi Palestina, nanti ke Mekah, itu dalam waktu yang sangat lama sekali. Ya. Dan menariknya,
eh, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim di ayat 99, 100 dan 101 ini, Nabi mengatakan Rabbi habli minas solihin, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya itu mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, busyra, seorang anak laki-laki gulam yang halim, yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Eh, Nanti kalau kita melihat di dalam struktur ayat itu, kita akan mendapati ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkap pengabulan doa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu dengan kalimat fabasyarnahu. Ini mah kalau teman-teman sudah biasa ikut di Akademi Al-Fatih sudah sering dengar sekali tentang keagungan huruf fa di dalam Al-Quran. Yang fa itu memiliki makna litartib sama litakid. Artinya menjelaskan tentang waktu yang sangat cepat sekali dan tanpa jeda. Menjelaskan urutan sesuatu tanpa jeda. Ya, kan ada waw, fa, dan summa itu sudah jelas lah ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan sama Allah? Ini doa yang tadi, Rabbi habli minasulillah, anugerahkan kepadaku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Pertanyaannya, kapan Allah itu mengabulkan doa ini? Artinya kapan Allah itu memberikan anak kepada Nabi Ibrahim? Pertanyaannya kapan? Kapan tuh? Yang paling pasti adalah setelah bertemu Hajar, itu udah paling pasti. Kalau pertanyaan kapan bertemu Hajar, setelah dari Mesir. Kan lama banget tapi itu. Lama sekali. Dalam kurun waktu yang sangat amat lama sekali. Tapi yang anehnya itu kok diungkap sama Allah pakai huruf fa tadi. Fa itu kan litakid. Yang gampang sering dicontohkan itu dakhala Ahmad fa Muhammad. Jadi Ahmad dan Muhammad masuk ke masjidnya itu kalau pakai wa itu masuknya berbarengan. Dakhala Ahmad wa Muhammad masuknya berbarengan. Tapi kalau dakhala Ahmad fa Muhammad, jadi yang masuk itu Ahmad dulu baru disusul sama Muhammad. Nggak ada jedanya. Tapi kalau dakhala Ahmad summa Muhammad itu ada jeda yang lama. Ketika Nabi Ibrahim berdoa tadi Robbi habli minas solihin, ayatnya itu nggak pakai kalimat yang lain-lain, langsung fabasyarna. Allah Subhanahu wa taala itu langsung mengijabah dengan segera. Lihat ya, ini kalau kita lihat memang hitung-hitungan ini kadang suka kontradiktif. Tapi yang perlu kita lihat nih, teman-teman semua dimuliakan Allah, bagaimana hitungan langit dan dunia itu berbeda. Lama memang bagi Ibrahim, karena harus menanti bertahun-tahun. Tapi ternyata cepat bagi Allah. Ya, sehingga Allah menyampaikannya itu fabasyarnahu. Ya, lalu dengan cepat kami memberikan kabar gembira untuk doanya Nabi Ibrahim itu dengan hadirnya seorang anak laki-laki yang sangat sabar. Makanya Bu, doa kita itu sebenarnya semua doa yang Allah kabulkan itu sejatinya cepat. Tidak ada doa yang lambat yang Allah kabulkan. Hanya saja yang memang perlu kita pahami itu adalah tentang makna cepat bagi Allah itu. Dan kalau kita lihat tentang kaidah kayak gini, model-model kayak gini dalam Al-Quran itu gak cuma satu, tapi banyak di dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu nanti bisa lihat di akhir-akhir surat Al-Anbiya, ayat 80-an surat Al-Anbiya. Itu di situ Allah Subhanahu wa taala merunut satu demi satu para nabi. Yang pertama mulai dari Nabi Ayub. Nabi Ayub nih. Nabi Ayub itu ya doanya kapan, dikabulkannya kapan. Tahu kisah Nabi Ayub kan? Diuji apa sama Allah? Diuji sakit. Sakitnya itu nggak setahun 2 tahun. Belasan bahkan puluhan tahun Nabi Ayub itu. Bahkan sampai hartanya habis. Ditinggal sama beberapa istrinya. Ya. Maka ketika Nabi Ayub
alaihi salam itu berdoa, wa ayyuba idnada rabbahu anni massanya durru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub itu berdoa, ya Allah, eh, anni massanya durru, aku ini sakit ini udah lama banget ya. Jadi diaduin sama Allah gitu. Wa anta arhamur rahimin, tapi engkau itu yang maha rahman. Tidak lama setelah doa itu fastajabna lah, maka langsung segera Allah kabulkan doanya. Gitu ya. Kalimatnya Allah itu fastajabna lah, langsung dikabulkan. Tapi kan kita tahu dari doa sampai pengabulan itu ada jeda cukup waktu yang sangat lama sekali. Sampai habis hartanya, sampai istrinya ditinggalkan, meninggalkan Nabi Ayub. Tapi kalimatnya Allah itu fastajabna lah, ya, segera kami kabulkan. Jadi nanti memang setelah tema besar tentang doa ini ada tema berikutnya yaitu tentang sabar. Kalau dikabulkan 20 tahun dari kita mulai berdoa, itu udah cepat dalam perspektif Allah. Kalau dikabulkan 30 tahun bahkan dari kita berdoa, itu sudah cepat dalam perspektif Allah. Antum melihat nanti Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan sama ikan paus itu. Berapa lama di dalam perut ikan paus? Ada yang mengatakan di dalam perut ikan itu Nabi Yunus 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan Nabi Yunus 40 hari. Ada yang mengatakan 40 tahun. Itu bayangin 40 tahun di dalam perut ikan itu. Kalau ikan yang nggak bosan udah dilepehin. Taruhlah kita mengambil pendapat yang 40 tahun Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan itu. Ya, jadi jedanya itu lama kan. Dari Nabi Yunus berdoa sampai kemudian dikabulkan sama Allah itu jedanya lama. Tapi kalimatnya Allah itu sama, fastajabna. Ya, langsung segera kami ijabah doanya Nabi Yunus itu. Padahal 40 tahun tadi. Nabi Zakaria. Atau kalau lihat nanti dalam rangkaian kisah Maryam di awal-awal, Kaf Ha Ya Ain Shad, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Kalau Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Atau melihat dalam rangkaian Nabi Zakaria berdoa itu, doanya kapan, dikabulkannya juga kapan. Berapa lama Nabi Zakaria itu berdoa untuk bisa punya momongan? Berapa lama? Saya kasih tahu nih sebelum aku searching. Nabi Zakaria itu eh, dalam beberapa riwayat itu disebutkan 60 sampai 70 tahun berdoa minta punya anak. Ada pertanyaan anekdot begini, lebih berat mana? Menunggu jodoh atau menunggu anak? Jodoh ya. Kalau ada jodoh nggak ada. Hah? Menunggu Benar Muji. jodoh Ustaz. Kalau nggak ada jodoh nggak ada. Nah, Muji sudah menikah kan? Kembali lagi Bu. Lebih berat mana Bu? Nunggu jodoh atau nunggu anak? Menunggu jodoh Ustaz. Setiap kita pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Saya punya banyak jamaah perempuan itu, akhwat-akhwat ibu-ibu itu yang bilang, Ustaz, saya sudah belasan tahun mau masuk usia pernikahan yang ke-20. Itu sejauh ini waktu 5 tahun, 10 tahun pertama, saya itu merasa yang paling berat itu menjawab pertanyaan kapan punya anak. Karena itu masuknya di dalam ruang ketuhanan. Karena rahim itu kan ruang ketuhanannya Allah. Itu tidak bisa di otak-atik sama manusia di situ. Mau sekuat apapun antum, mau sekaya atau apapun antum bayar untuk ikut program hamil, tapi kalau Allah tidak menghendaki kita belum punya anak, nggak dimasukin. Gitu ya. Makanya di situ Nabi Zakaria alaihissalam berdoa sama Allah itu nggak putus-putus. Walam akun bi doa ika rabbi syaqiyya. Aku tuh nggak pernah kecewa dalam berdoa ini.
selalu mengedepankan prasangka baik, berhusnuzon sama Allah, nggak pernah putus asa. Ya, karena nanti dalam surah Al-Anbiya itu dia mengatakan Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku ini hidup sendiri. Karena Nabi Zakaria itu ingin memiliki keturunan supaya bisa mewarisi yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, untuk bisa mewarisi kebaikan-kebaikan yang aku lakukan. Gitu ya. Maka Allah itu juga dengan kalimat yang sama, fastajabna lah. Ya, Allah itu ternyata segera dalam kalimatnya itu menyegerakan doanya Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Ya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini di dalam surat Al-Anbiya itu tadi yang saya sampaikan, contoh-contoh kayak gini tuh gak cuma satu dua orang, dan itu lintas zaman, Mas. Lintas zaman itu artinya nggak semua doa itu langsung kita dikabulkan, karena hari ini kita hidup tuh di dalam zaman yang semua itu ingin pragmatis. Kita doa hari ini, nanti sore pengen langsung dikabulin doanya, ingin serba instan, sehingga kita itu kekikis sifat sabar kita dalam menunggu doa. Karena Allah tuh tahu, karena kalau nanti doanya itu dikabulkan, antum itu nggak nangis lagi berdoanya. Nanti kalau udah dikasih kabulkan doa itu, antum tuh nggak ngerengek lagi sama Allah gitu. Nggak bangun malam lagi, nggak khusyuk lagi sholatnya, nggak minta lagi sama Allah gitu. Makanya sama Allah tuh kita dipanjangkan gitu doanya. Karena nanti Allah tuh tahu kalau kita itu udah dikabulkan, kita tuh suka semena-mena. Jadi ngerasa udah dapet gitu ya, udahlah. Sama Allah tuh dipanjangkan waktu itu supaya membuat kita itu lebih panjang lagi husnuzonnya sama Allah, ya. Dan itu untuk rentang waktu 60 sampai 70 tahun, ya. Begitupun juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, harus menunggu bertahun-tahun, tapi Allah menyebutnya itu fabasyarnahu, dengan pengabulan yang cepat, ya. Cuma nanti terasa lama bagi kita itu karena memang kita itu disebut sama Allah sebagai khuliqal insanu min ajal. Manusia itu disebutkan sebelum di surah Al-Anbiya itu juga diciptakan secara tabiat. Jadi ada sifat bawaan yang sudah diinstal sama Allah dari sononya itu. Udah bawaan pabrik kalau kita itu. Sifatnya itu ajul, suka terburu-buru, tergesa-gesa. Kita doa sekarang tadi, nanti sore pengen langsung dikabulin. Kita belajar sekarang, nanti sore pengen langsung pintar. Kita menghafal Quran sekarang, nanti sore pengen langsung mutkin. Jadi pengen itu cepat gitu. Pengabulan kita pengen kerja sekarang, pengen langsung dapat gaji. Pengen cepat-cepat. Ya, itu namanya ajul. Sifat buru-buru yang memang sudah diinstal sama Allah itu dari bawaan kitanya, gitu ya. Maka hari ini kita diajarkan sama Nabi Ibrahim, sama Hajar, ya, tentang bagaimana kita bersabar dalam doa-doa kita, ya. Eh, dan ini yang nanti kemudian ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan keturunan dari Hajar, ya, kemudian eh, di dalam keturunan itu Nabi Ibrahim pun juga eh, mendapatkan situasi kondisi hidup yang berbeda sebelumnya. Karena Nabi Ibrahim ini kan biar bagaimanapun sosok keayahan itu sangat melekat sekali, Bu. Ya, antum kalau baca dikir pagi dan petang, ketika Nabi Ibrahim itu mengatakan, ketika Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita satu dikir wirid, baca asbahna ala fitratil Islam wala kalimatul ikhlas wala din nabiyina Muhammad SAW wala millati abina Ibrahim, ya. Dan kita itu diajarkan oleh Nabi SAW tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu disebut di dalam Al-Quran itu bahkan tentang sosok keayahan yang sangat melekat sekali dalam diri Nabi Ibrahim. Karena begini, eh, kalau Hajar itu tadi ya, dia orang baru yang tiba-tiba muncul dalam permukaan kehidupan keluarganya Nabi Ibrahim. Kalau kita nanti melihat di dalam Al-Quran, kita baca Al-Quran, baca sejarah tentang Nabi Ibrahim, lebih banyak mana Nabi Ibrahim itu disebut sama Allah sisi keayahannya atau sisi kerasulannya Nabi Ibrahim.
Di Al-Quran itu ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim itu, nanti kalau kita lihat, mana yang lebih banyak disorot sama Allah, yang paling banyak di zoom sama Allah. Nabi Ibrahim sosoknya sebagai seorang rasul, atau Nabi Ibrahim sosoknya sebagai seorang ayah? Sosok sebagai seorang ayah. Artinya bahwa beliau ini memang merupakan sosok profil seorang ayah teladan. Nabi Ibrahim itu nanti terlihat dari banyak peristiwa, gitu ya. Oke. Oleh karenanya, para umat yang dimuliakan Allah, eh, ketika nanti Nabi Ibrahim tadi sudah punya anak, kalau Nabi Ibrahim menikahi Hajar masih normal. Normal itu artinya ya Sarah itu masih oke lah, masih bisa nerima. Tapi ketika Hajar sudah punya anak, nah ini nih muncul sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh Hajar, Sarah. Karena belum ketika sebelum ada Hajar, Sarah sama Ibrahim mah enak-enak aja jalannya kita. Keluarganya itu ya sejalan-jalannya aja kita ya, sakinah, nyaman itu enak selayaknya hubungan suami istri. Tapi begitu kemasukan Hajar, walaupun itu berdasarkan perintahnya Sarah, tapi ternyata Sarah itu merasakan sesuatu yang sangat amat menyesakkan dadanya, yaitu perasaan cemburu. Ya. Dan cemburu itu mulai tampak kuat, tebal terlihat sifat itu ketika Hajar itu punya anak, hamil punya anak. Maka muncul rasa cemburu di dalam diri Sarah itu. Eh, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dalam menjelaskan hadis tentang kecemburuan-kecemburuan istri-istri Nabi, itu beliau menyampaikan bahwa wa asrul ghirah ghairu muktasibin lin nisa. Cemburu itu adalah eh, tabiat, fitrah bawaan yang ada di dalam diri seorang perempuan. Cemburu itu adalah fitrah bagi seorang perempuan. Dan perempuan itu tidak kuasa untuk tidak cemburu. Ya. Perempuan itu tidak kuasa untuk tidak cemburu. Perempuan itu pasti cemburu. Walaupun saya nggak perempuan, bukan perempuan gitu. Tapi kan kita hidup di tengah-tengah perempuan-perempuan. Ya kita lahir juga dari perempuan, bukan dari batu kita perempuan. Kita juga merasakan bagaimana perempuan itu cemburu dan itu terlihat. Ya itulah mengapa ketika Nabi SAW melamar Ummu Salamah, Hindun, ya wanita yang terkenal ma'ruf, cantik, dia punya ruang yang istimewa sekali dalam sirah nabawiyah karena diajarkan oleh Nabi satu doa dan itu doa itu diajarkan kepada si Ummu Salamah ini ya ketika Ummu Salamah itu ditinggal meninggal oleh Abu Salamah suaminya. Nabi itu mengajarkan kepada Ummu Salamah membaca doa Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, Nabi SAW itu mengajarkan kalau antum lagi ditimpa musibah, musibah itu banyak, nggak mesti harus kematian nih, yang mesti harus kehilangan musibah. Maka baca doa ini, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala di dalam musibah yang aku rasakan. Wa khluf li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Ya, dan ketika itu tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Nabi dalam melamar Ummu Salamah. Karena begitu Ummu Salamah janda, kan ditinggal mati oleh Abu Salamah. Ummu Salamah itu bukan sembarang janda nih. Ini janda premium lah ya. Karena yang datang itu banyak. Abu Bakar, Umar. Para sahabat tuh bilang, lah sekelas Abu Bakar raja itu ditolak sama Ummu Salamah. Apalagi kita gitu. Makanya tidak ada yang berani maju kecuali pasti Nabi yang cocok kepada Ummu Salamah. Akhirnya begitu Nabi SAW maju untuk melamar Ummu Salamah itu berkata, menyampaikan tiga hal. Kata Ummu Salamah, inni imro'atun qad adbaru min sinni. Aku itu udah tua yang pertama. Kemudian yang kedua, wa inni ummu aitam.
dan aku ini ibunya anak-anak yatim. Anak-anak itu banyak maksudnya. Anaknya banyak. Yang kedua. Yang ketiga, wa ana syadidatul ghirah. Dan aku ini perempuan yang sangat amat pencemburu. Cemburuan banget. Lalu untuk ketiganya itu Nabi SAW itu kemudian mengatakan, "Nah, untuk usiamu yang tua, maka aku lebih tua dari antum." Dan Nabi SAW. Untuk anakmu yang banyak, maka anakmu itu pun juga nanti akan menjadi anakmu. Tahu anaknya Ummu Salamah kan? Kenal? Enggak kenal di mana juga antum. Ada anaknya Ummu Salamah itu namanya Umar. Umar itu antum tahu hadis yang terkenal yang ada seorang anak kecil itu yang Nabi lagi makan sama para sahabat lagi ngumpul bareng, ada anak kecil tuh yang ngacak-ngacak makanan. Kemudian Nabi SAW kan bersabda, kata Nabi, eh apa? Tamil, fakul biyaminik, fakul mimma yalik. Kata Nabi, ya bulan, anak bacalah Bismillah kalau lagi makan. Fakul biyaminik, makan pakai tangan kanan, fakul mimma yalik, dan makan dari yang terdekat dulu. Nah itu Nabi ngomong kepada anaknya Ummu Salamah itu, anak tirinya Nabi. Ya, jadi anaknya Ummu Salamah ya pasti anaknya Nabi juga. Kalau sudah menikah bersama dengan Nabi. Adapun ketika engkau perempuan yang sangat pencemburu, maka Nabi SAW itu berdoa kepada Allah untuk cemburunya itu tidak dihilangkan tapi dikurangi. Membaikkan sekelas Nabi saja tidak bisa mengatur kecemburuan yang ada di dalam diri seorang perempuan. Nggak bisa ngatur. Atau tahu peristiwa yang terkenal itu kan? Yang mana emang perlu diceritakan dia aja. Yang Aisyah, Aisyah. yang Aisyah mukul nampannya Zainab binti Jahsh, ya. Eh, itu bahkan para ulama hadis ketika mengomentari hadis itu menjelaskan bahwa hadis Aisyah yang memecahkan nampannya Zainab binti Jahsh itu berpendapat bahwa wanita yang cemburu itu dan melampiaskan cemburunya itu tidak bisa dihukum di dalam Islam selama cemburunya tidak berlebihan, ya. Dan juga tidak berdosa selama cemburunya tidak berlebihan, ya. Nah nanti kalau cemburunya itu sudah mulai berlebihan, ya Aisyah cemburu, Musalamah cemburu, Hafsah cemburu. Nanti kalau berlebihan, sama Allah itu diturunin ayat, yaitu di awal surat At-Tahrim. Itu kan karena kecemburuan yang berlebihan itu. Baru kemudian Allah itu mengatakan, "Ya Yuhan Nabi, ya, eh, apa namanya? Kenapa antum itu mengharamkan sesuatu yang halal hanya karena ingin mencari ridho dari istri-istri antum?" Ya. Itu tentang cemburu tadi. Maka tabiat fitrah seorang Sarah itu sebagai seorang perempuan itu jadi dari zaman dulu itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa, dari zaman Nabi Ibrahim itu perempuan itu sudah cemburuan lagi, gitu ya. Ini seharusnya saya ngomong ini ke depan laki-laki seharusnya. Karena dalam Sahih Bukhari itu disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu mattakhadhan nisa'ul mintak min kibali ummu Ismail. Wanita yang pertama kali pakai ikat pinggang itu adalah Ummu Ismail, yaitu Hajar. Kenapa? Jadi dulu itu Hajar ini pakai ikat pinggang itu diikatnya bukan di depan kayak orang mau karate, bukan di situ, tapi di belakang. Kenapa di belakang? Karena di belakang itu Hajar itu juga menggunakan apa namanya semacam kayak kain gitu yang kemudian bisa menghapus jejaknya Hajar ketika nanti pergi dengan Ismail, pergi dengan Ibrahim dan Ismail. Kenapa pergi? Karena dipisahkan sama Nabi Ibrahim dari Sarah. Nah kalau digabungin itu bisa takut terjadi perang dunia yang pertama gitu, misalnya itu. Akhirnya dalam bahasa hadisnya itu litu'iffa atharuha ala Sarah, untuk menghilangkan jejaknya itu supaya tidak terlihat dengan Sarah, ya. Tsumma ja'a biha Ibrahim wa ibniha Ismail wa hiya tarda'uhu.
Dan kemudian Nabi Ibrahim itu dengan Hajar itu pergi kan, untuk pergi ke negeri Mekah, negeri Bakkah itu yang pertama kali. Hatta wada'aha indal baiti indad duha fawqa zamzam fi a'lal masjid walaysa bi Makkah yaumaidin ahad. Dan ketika itu di tempat itu belum ada siapa-siapa. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Oke. Walaysa biha dan juga tidak ada air. Fawada'ahu ma hunalik. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu cuma ngasih isyarat ke Hajar. Nggak ngomong, nggak menoleh. Ngasih isyarat aja kepada Hajar untuk meletakkan bayinya itu di dalam kondisi yang seperti itu, di tempat yang kondisi yang seperti itu. Maka kemudian eh, summa kofa Ibrahim muntolikon. Kemudian Nabi Ibrahim itu membelakangi Hajar. Nabi Ibrahim tadi dia nggak noleh, nggak ngomong. Nabi Ibrahim hanya ngasih isyarat saja untuk Hajar itu meletakkan bayinya di tempat yang sudah diisyaratkan sama Nabi Ibrahim. Akhirnya si Hajar ini kan lagi nyusuin Ismail. Nggak tahu apa-apa di situ, pelongo itu begitu. Ngapain maksudnya apa? Begitu Kofa Ibrahim muntolikon, melihat Nabi Ibrahim itu, Kofa itu dia balik badan tanpa noleh, tanpa ngomong, tidak ada kalimat-kalimat perpisahan, udah kamu di sini dulu, abang pergi dulu ya, gitu. Udah kamu di sini dulu yang baik-baik, itu nggak ada kalau kalimat-kalimat kayak gitu nggak ada. Udah ya nyampe pergi langsung. Oke. Fatabi'ahu Usmu Ismail. Maka begitu ngelihat Nabi Ibrahim itu pergi, Hajar itu ngikutin. Kemudian Hajar berkata, Faqala, ya Ibrahim, aina tadhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Ya Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa di sini. Nabi Ibrahim diam. Jalan aja ngelengos baik itu. Hajar ngomong lagi kan, Ibrahim, antum meninggalkan kami di tempat yang tidak ada siapa, tidak ada apa-apa. Itu sampai 3 kali Hajar itu ngomong itu Ibrahim diem. Tapi karena Hajar ini pinter, Bu. Hajar itu merubah susunan pertanyaannya. Dari kalimat esai menjadi pilihan ganda yang sederhana. Nah tadi pertanyaannya, Ibrahim, antum mau kemana? Laki-laki dalam kondisi yang kayak gitu, yuk kalut juga, Bu. Mau lagi mentok ditanya esai itu pasti mentok, bingung. Tapi ketika Hajar itu merubah pertanyaannya, kata Hajar, eh, Allahul ladzi amaraka bihada. Hajar merubah model pertanyaannya itu pakai pilihan ganda yang sederhana. Apakah ini perintah Allah? Kan jawabannya A iya, B enggak kan? Akhirnya Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat itu ngangguk. Dalam beberapa riwayat itu Nabi Ibrahim menyebutkan na'am, iya. Begitu, kalau laki-laki itu ditanyain pakai pertanyaan esai itu nggak jawab, nggak gerak, pulpennya nggak gerak. Mungkin antum perlu mengubah struktur pertanyaannya. Pakai pertanyaan pilihan ganda. Abang mau pergi, gimana kira-kira pertanyaannya? Kalau ditanyanya, abang mau pergi? Iya. Pergi kemana? Ah, diem kan biasanya kan. Abang mau pergi sama A atau sama B? Abang mau pergi ke tempat A atau ke tempat B? Ya, itu biasanya keluar suaranya. Karena kalau dilontarkan pakai kalimat esai itu nggak mempan, rubah pakai pilihan ganda. Kayak Hajar, gitu ya. Karena begitu nanti Hajar mengatakan demikian, baru Nabi Ibrahim itu keluar kalimatnya dengan mengatakan na'am. Ya. Dan ini yang kita dapati bahwa ketika begitu Nabi Ibrahim menganggukkan kepala, berkata iya, maka wanita yang bertakwa, yang hidup di tengah keluarga-keluarga yang mulai ini mengucapkan kalimat yang dimuliakan sama Allah, diabadikan, idzan lan yudayiuna. Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Karena Nabi Ibrahim pergi, meninggalkan istrinya tadi itu, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa. Aduh, kebayang. Suasana ke padang pasir tuh, kebayang nggak? Antum kalau sudah umur, sudah haji, Makkah Madinah itu padang pasirnya itu masih belum seganas Mesir.
Pasir itu, padang pasirnya itu, the real padang pasir itu. Saya pernah di sana itu masuk ke wilayah Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu wilayah memang hari ini perbatasan antara Mesir, Suriah, Palestina itu. Itu wilayah perbatasannya. Itu sejauh mata memandang. Di dalam bis itu isinya pasir semua. Kita pernah turun, di sana ada satu daerah namanya Aswan. Itu kanan kiri itu pasir, semua pasir halus. Antum kalau tahu orang yang main ski, tapi skinya bukan ski es, bukan ski salju, tapi ski air, ski pasir. Nah itu di situ. Halus sekali pasirnya itu. Cuma yang menjadi menakutkan itu adalah, itu kan suasana kan enak, itu lagi rihla, lagi jalan-jalan ya enak. Lagi jalan-jalan pasti senang-senang. Cuma, cuma waktu itu, beberapa saat itu saya memikirkan momentum ketika mereka itu dulu berjalan di tengah padang pasir ini. Panas, tidak sedang jalan-jalan pasti. Karena mereka mungkin tersesat di tengah padang pasir itu, nggak ada penunjuk jalan. Tidak ada rest area, tidak ada Indomaret, nggak ada warung Madura apalagi itu. Nggak ada apa-apa di situ. Dan kita injek tanah pasirnya itu, kita injek sekali, jeblosnya 2 kali. Bahkan 3 kali. Kita injeknya sekali, jeblosnya bisa 2-3 kali ke bawah. Jadi untuk ngangkat laginya itu butuh effort gitu. Ngangkat lagi itu effort. Itu pasir gitu. Yang kita lihat tuh kayaknya enak-enak aja. Itu belum badainya, belum semua-semuanya. Dan itu ditinggalkan Nabi Siti Hajar itu dalam kondisi yang seperti itu. Panasnya, teriknya. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Nggak ada handphone. Gitu. Kebayang ya, semua suasana itu dengan semenakutkan itu. Apa yang membuat Hajar itu kok bisa mengucapkan idzan lan yudoyiuna? Allah pasti nggak akan menyanyiakan kami. Itu karena efek dari pendidikan iman yang diajarkan sama Ibrahim dan Sarah. Jadi iman itu, padahal kan proses pertemuan itu nggak lama. Tapi yang tidak lama itu karena kualitasnya itu melampaui kuantitas. Jadi nancep di hati dan iman sanubarinya itu sangat kuat. Sehingga nggak perlu ngaji lama-lama. Sebenarnya. Sebentar itu iman itu sudah kuat. Kalau ngajinya itu serius. Ya, kalau kita kan ngajinya itu ya banyak, Masya Allah. Besoknya nggak ngaji lagi, biasanya ngaji. Ini ngaji serius, ya seperti Hajar itu iman itu sangat kuat sekali menancap di dalam eh, dadanya. Sehingga mengatakan kalimat yang diabadikan sama Allah tadi. Oleh karenanya nanti Hajar itu diletakkan sama Allah di tempat yang memang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, kemudian memanjatkan doa kan, seperti yang kita ketahui di dalam surat Ibrahim ayat 37 itu rangkaian Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tuh, lihat ya, padahal Nabi Ibrahim itu kan doanya sendirian itu. Karena nanti begitu Nabi Ibrahim meletakkan, Nabi Ibrahim itu nggak langsung doa di situ, enggak lah. Nabi Ibrahim itu tetap meninggalkan jalan. Dia jalan begitu tadi dijawab iya, ini perintah Allah. Hawa kemudian nemuin lagi anaknya, Nabi Ibrahim jalan. Jalan karena itu perbukitan, wadi itu perbukitan. Sampai kemudian Nabi Ibrahim itu sudah melewati sisi bukit yang tidak lagi terlihat sama Hajar. Baru Nabi Ibrahim berdoa. Doanya itu Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim sendirian tuh. Hajar dan Ismail itu juga ditinggal. Sarah ya lagi di Palestina. Tapi Nabi Ibrahim itu mengungkapkan doanya itu pakai lafaz jamak banyak. Ya, Rabbana ya Tuhan kami. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu doanya nggak sendirian. Tapi di hadapan Allah itu Nabi Ibrahim menyertakan anak dan kedua istrinya. Dan ini adalah ungkapan yang mengikis sifat anania, sifat egoisme di dalam diri. Dan begitulah bahkan Allah itu mengajari kita di dalam surat Al-Fatihah itu seperti itu. Nanti kalau kita itu diajarkan sama Allah di dalam Al-Fatihah itu untuk berdoa dengan menggunakan lafaz kami, ya, bukan aku, ya. Sehingga ketika kita menjadi orang soleh, kita tidak menjadi orang yang merasa paling soleh, ya. Ketika kita menjadi orang yang alim, kita tidak menjadi orang yang merasa paling alim. Sehingga kita itu harus sering-sering menggunakan kata kami
kami di dalam berdoa. Makanya dalam Al-Fatihah itu kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita mau sholat berjamaah, kita mau sholat sendirian, pasti pakai lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu kami menyembah, bukan aku menyembah, dan kepadamu kami meminta pertolongan, bukan aku meminta pertolongan. Jadi agar kesolehan ini dirasakan bersama-sama, gitu ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dan Nabi Ibrahim itu mengatakan inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku eh, meletakkan sebagian dari keturunanku saja. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, anaknya Nabi Ibrahim ada berapa? Baru satu, Nabi Ismail itu. Kan Ishak belum ada Ishak. Ishak itu nanti 13 tahun setelah Nabi Ismail itu lahir. Baru Ishak kemudian lahir. Itu baru kemudian Nabi Ibrahim punya dua anak. Tapi di dalam doa ini Nabi Ibrahim itu mengatakan min dzurriyyati, dari sebagian anakku. Seakan-akan Nabi Ibrahim itu tahu bahwa nanti Nabi Ibrahim itu akan punya anak lagi. Nah, ini visi seorang ayah nih, seorang suami. Jadi kadang kalau suami lagi di luar itu jangan didoain yang buruk-buruk. Karena ibu-ibu itu nggak tahu. Suami itu kadang doa itu di waktu-waktu ketika ibu-ibu itu sedang tidak ada lagi di sisinya, sedang tidak berada di sisinya. Makanya jangan pernah mengabarkan suami dalam kondisi buruk itu di beberapa keadaan. Yang pertama ketika suami lagi jalan. Itu jangan ngabarin berita buruk tuh. Yang kedua ketika suami lagi makan. Selesaikan dulu semua itu baru dikabarkan. Karena kadang, ini karena kita dari perspektif laki-lakinya. Kadang suami itu berdoanya itu di momentum-momentum. Ketika istri itu lagi nggak ada di sebelah kita. Lagi ditagih hutang, mana ada kadang kadang istri ada, kadang istri pergi duluan. Tapi di situ suami berdoa. Lagi dalam kondisi yang sempit, yang mentok, itu suami doa itu biasa kencang suaranya. Yang tidak didengar sampai istri. Atau tahu Nabi Zakaria tadi. Ketika Nabi Zakaria itu disebut sama Allah gimana? Itnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah dengan nidaan khafiyah, dengan doa yang khafi, yang lirih dan pelan. Itu para ulama tafsir mengatakan karena Nabi Zakaria itu tidak doa kencang-kencang suaranya itu untuk tidak menyakiti perasaan istrinya. Nah, istrinya itu kan belum dikaruniai anak sama Allah. Makanya Nabi Zakaria itu doanya tuh pelan-pelan. Itu adab dalam berdoa nanti itu adalah supaya nanti doa kita itu lebih cepat diijabah dengan Allah, itu diantaranya menggunakan lafaz kami dan itu disirkan, ya, dipelankan. Min dzurriyyati, dari sebagian keturunan, ya, ini yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, ya, agar kemudian kita itu digambarkan oleh Nabi Ibrahim itu tentang visi selanjutnya tentang kelahiran sosok seorang anak yang berikutnya, ya. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ya, dan ini menjadi doa yang mengawal eh, apa namanya perjalanan kehidupan keluarganya Nabi Ibrahim setelahnya, karena nanti teman-teman semua yang dimuliakan Allah, ketika nanti Nabi Ibrahim itu berdoa tadi, Allah Subhanahu wa taala itu perlahan mengabulkan doa-doanya Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Muhammad itu bersabda dalam hadis, saya lupa riwayat siapa, cuma hadis sahih. Kata Nabi Muhammad, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Aku itu merupakan jelmaan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku tahu Nabi Ibrahim itu ketika berdoa di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, tadi kan 37. Ini surat Ibrahim ayat yang ke-35, di atasnya itu Nabi Ibrahim mengatakan Allah mengatakan wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asawni fa innaka ghafurur rahim.
Di dalam ayat itu, Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah untuk menjadikan tanah ini, Rabbi ja'al hadzal balada. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Pertanyaan, negeri apa itu? Negeri Mekah kan? Nah, pertanyaannya, Mekah itu sudah menjadi negeri atau belum? Belum. Makanya ada istilah Bakkah, ada istilah Makkah. Apa bedanya Ustaz, Bakkah dan Makkah? Karena kalau ditanya beda mah, eh, kayak apa bedanya Jogja dengan Yogyakarta? Ada yang orang Jogja di sini? Gitu ya. Jadi secara makna mas sebenarnya para ulama berbeda pendapat nih, bahwa Bakkah itu adalah cikal bakal sebuah kota. Jadi tempat yang masih kosong belum ada apa-apanya itu disebutnya Bakkah, lembah Bakkah. Tapi begitu nanti sudah ada orang suku Jurhum nanti yang pertama kali minta izin sama Bunda Hajar untuk menikmati air Zam-Zam itu, kemudian nanti di situ dinikahkan Ismail dan sebagainya, itu baru kemudian disebut dengan Makkah. Jadi Makkah itu baru kemudian sudah menjadi sebuah kota. Artinya, doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Itu dikabulkan sama Allah itu lama. Karena nanti diwujudkan sama Allah dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Atau tahu kan jarak Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad berapa tahun? Dalam beberapa itu disebutkan jaraknya itu kurang lebih 1900 tahun. 1900 tahun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Ya, makanya kalau kita mau berdoa, berdoa sekarang tuh. Kita mau minta apapun tuh berdoa sekarang. Karena kita nggak tahu apakah 10, 100, 200 tahun yang akan datang itu, doa itu berbuah berupa keturunan kita entah yang keberapa. Kita berdoa entah doa kita itu yang dikabulkan sama Allah itu yang keberapa. Karena Nabi Ibrahim itu berdoa, dan doa itu dikabulkan sama Allah dengan kelahiran Rasul yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW setelah hampir 2000 tahun. Itu baru dikabulkan sama Allah doa-doanya itu. Jadi doa sekarang, ya kita minta apapun sama Allah, berdoa karena nanti wujud dari doa tadi itu di surat Ibrahim 37 tadi itu yang mengawal Siti Hajar. Karena nanti Hajar itu begitu Nabi Ibrahim pulang ke Palestina bertemu dengan istri yang pertamanya itu Sarah, Hajar itu kan sudah tidak lagi disebutkan, Bu. Hajar itu menjelma menjadi single factor, single parent nih. Ini sosok, makanya saya sering melihat ya, anak itu kalau ditinggal mati bapaknya, diasuh oleh ibunya, itu masih bisa berjalan bahkan eksis dan sukses. Tapi kalau dibalik yang mati meninggal ibunya dan pengasuhan itu diserahkan sepenuhnya kepada bapaknya, nggak keurus biasanya. Bapaknya nikah lagi soalnya kan. Anak-anaknya itu ya udah kadang bapaknya kalau nikah sama janda bawa anak ya kadang lebih perhatian kepada anak yang janda dibawa itu. Yang anak kandungnya malah dibiarkan. Yang kejadiannya seperti itu. Padahal kalau kita ngelihat dari sosok Hajar, Hajar itu menjelma menjadi single factor. Ibrahim itu jauh kan. Ibrahim itu di Palestina, Hajar di Mekah. Atau tahu, ketika Ibrahim itu nanti kan ketemu lagi sama Ismail. Nabi Ibrahim ketemu lagi Ismail itu 2 kali nanti. Yang pertama ketika Ismail itu nikah, sudah menikah. Yang kedua ketika penyembelihan itu. Tahu ya? Yang pertama ketika nikah aja deh. Ketika Nabi Ismail itu sudah nikah. Kan udah lama tuh nggak pernah ketemu. Nabi Ibrahim kan datang. Nabi Ibrahim datang. Kemudian Nabi Ibrahim itu berkunjung ke salah satu dari rumahnya orang-orang yang ada di Mekah itu. Kemudian mendapatilah di situ Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapati rumahnya Nabi Ismail yang sudah besar dan menikah. Kan di situ tidak dijelaskan ya bagaimana Hajar itu mendidik Nabi Ismail. Oh tiba-tiba Nabi Ismail itu sudah soleh seperti itu, ya. Eh, Mulai dari mengandung Nabi Ismail, merawat, membesarkan Nabi Ismail, kisah perjuangannya itu tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Antum coba nanti cari aja di gimana cara Hajar, nggak disebutin. Tiba-tiba Ismail itu udah soleh tiba-tiba.
Tapi kan nggak tiba-tiba, itu ada prosesnya, ada usahanya, ada air mata yang ngurus anak sendirian, nggak ada siapa-siapa, tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Ya, nggak ada, makanya perjuangan itu gak ada yang tahu. Tersembunyi di balik kebesaran nama Ibrahim dan Ismail. Sosok ibu itu mesti selalu berada di belakang panggung. Atau tahu Imam Bukhari kan? Siapa nama ibunya Imam Bukhari? Oh, Imam Syafi'i kan? Siapa nama ibunya Imam Syafi'i? Ibu itu selalu berada di balik kebesaran nama suami dan anaknya. Hajar itu begitu. Perjuangannya itu eh, mungkin tidak dirasakan oleh banyak orang, tapi dampak efeknya itu sangat besar. Ya, jadi seorang ibu itu memang terkadang tidak butuh pengakuan, tapi juga bukan berarti dilupakan. Dan eh, seorang ibu juga kadang tuh tidak butuh penghormatan, tapi bukan berarti bisa seenaknya diperlakukan. Makanya ibu-ibu yang kemudian lahir dari sosok seperti Hajar itu, yang memang tidak tampak di depan layar, dia nggak kelihatan usahanya, tidak kelihatan jerih payahnya, air matanya nggak kelihatan. Tapi di belakang semua itu, sosoknya itu sangat mempengaruhi. Nanti begitu Nabi Ibrahim datang, kemudian bertemu dengan istrinya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu kan bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka kan. Karena begitu datang, Ismailnya nggak ada. Yang ada cuma istrinya doang. Kemudian istrinya Ismail itu mengatakan, Nahnu bisyarrin, nahnu fi dhikin wa syiddatin. Ah, hidup kami ini susah ya. Sempit, penuh dengan penderitaan, banyak susahnya lah. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَقْرَئِ عَلَيْهِ السَّلَامَ. Nanti kalau suami antum datang, sampaikan salamku kepadanya. وَقُولِ لَهُ يُغَيِّرْ أَتَبَتَ بَابِهِ. Dan sampaikan kepadanya untuk mengganti pintu rumahnya. Kata istrinya, oke. Akhirnya suami datang. Nabi Ismail datang, dia bilang, bang, tadi ada itu tuh. Ada kakek-kakek datang. Yang kakek-kakeknya tadi datang itu mengucapkan salam kepada antum. Dan ngasih pesan atau tidak? Ngasih. Pesannya apa? Pesannya untuk ganti pintu rumah. Jadi kalau Nabi Ismail nggak pinter nih, Bu. Kalau Nabi Ismail nggak pinter, itu pintu rumahnya sendiri yang diganti beneran itu. Kok malah tiba-tiba ganti renovasi rumah itu. Jadi kalau Nabi Ismail tuh pinter gitu. Akhirnya Nabi Ismail kan keluar kata-katanya kan. Kata Nabi Ismail, eh, apa namanya? Hadza abi, itu ayahku. Ya, nanti pertanyaan selanjutnya itu tahu dari mana Nabi Ismail itu bapaknya itu. Salam. Ya, ngucap salam mak. Coba antum, saya datang ke rumah antum. Kata bapaknya, sampaikan salam ya buat bapak ya. Oh iya, iya. Dan suami tadi dapat salam. Dari siapa? Dari Ustadz Matahari. Oh iya itu Ustadz saya itu. Oh, udah nggak pernah ketemu kalau gitu itu. Kalau salam itu kepada siapa pun kita nah, salam buat suami, salam salam. Kan itu Nabi Ismail nggak tahu kalau itu bapaknya. Ciri-cirinya juga cirinya umum sekali. Tadi datang kakek-kakek. Ini kakek siapa sih tiba-tiba datang pas ini kan pertemuan pertama, Bu. Artinya semenjak bayi tadi itu masih merah, baru lahir, Hajar juga baru habis melahirkan. Itu nggak pernah lagi ketemu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bless last kontak. Mungkin kalau kita udah ibunya udah nggak jelas itu, ngomongnya udah kemana-mana. Dan anak mana yang begitu datang bapaknya itu, kemudian bisa langsung mengenali. Gitu. Itu yang pertama. Akhirnya Nabi Ismail paham, dia bilang, oh tadi bapak aku bilang untuk menceraikanmu. Akhirnya Nabi Ismail cerai, nikah lagi. Nabi Ibrahim datang lagi. Begitu datang, Ismail nggak ada lagi di rumah. Itu emang skenario kayak gitu tuh kan. Alurnya begitu, begitu Nabi Ibrahim datang lagi kok Nabi Ismail nggak ada. Akhirnya ketemu istrinya lagi. Begitu Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, ya bagaimana kondisimu, kehidupanmu? Maka kemudian eh, istrinya tadi itu mengatakan bahwa
kita ini hidup dalam kondisi yang lapang. Kita hidup dalam kondisi yang alhamdulillah walaupun kurang tapi selalu kita syukuri. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, Amaron apa namanya? Faqroi alaihi salam. Sampaikan salam kepada suamimu, Fathabbit atibata babik, dan sampaikan untuk mempertahankan pintu rumahnya. Nabi tadi model sama, begitu Nabi Ismail pulang disampaikan dan kemudian disampaikan pesannya, maka Nabi Ismail mengatakan bahwa itu adalah ayahku untuk mempertahankanmu, memerintahkanku untuk mempertahankanmu. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, nanti Nabi Ibrahim datang lagi tuh. Datang, nah itu ejawantah atau aplikasi dari ayat 102 dari surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah besar, kemudian Nabi Ibrahim datang, tiba-tiba ngasih tahu, bermimpi tadi malam bapak itu nyembelih antu. Anjur madza tara. Maka bagaimana menurutmu, nak? Apakah bapak menyembelihmu atau tidak? Ini kan kalau kita itu mungkin kayak bapak kurang ajar ya. Antu nggak pernah kelihatan sosoknya, tiba-tiba datang nyembelih anak. Anaknya juga mana mau kayak gitu. Tapi karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu punya kedekatan yang sangat kuat sekali. Ini tipikal suami-suami atau bapak-bapak itu yang kehadirannya itu tidak selalu ada, Bu. Ya mungkin tipikal suami-suami yang suka dinas luar nih. Pulang berapa bulan sekali, ya, baru kemudian datang. Tapi ketika waktu yang sempit itu dimanfaatkan dengan baik, maka efek dan hasilnya pun dahsyat dan juga sangat baik. Ya. Tapi hormat yang dimuliakan Allah tentu masih sangat banyak sekali ini Bu tentang Hajar dengan sosoknya yang sangat fenomenal dan luar biasa. Tapi tentu keterbatasan waktu sekali. Insya Allah kapan-kapan kita menyampaikan lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Walau bisawab, kalau ada yang mau dipertanyakan saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Jadi tadi dari awal banget ya. Sebelumnya izin nih buat teman-teman di Zoom, apa suara saya kedengeran? Boleh dicek ya? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita tadi diberikan ilustrasi dari awal ya, dari awal Bunda Hajar dari Mesir, terus perjalanan ketemu Nabi Ibrahim sama Bunda Sarah sampai akhirnya Nabi Ismail tuh lahir. Nah, tadi tuh juga apa namanya? Ada kebagian ketampar-ketampar juga ya. Doa itu ya jangan ngotot lah. Maksudnya ya sabar lah gitu ya. Sekelas Nabi aja puluhan tahun gitu kita yang oke masih menapaki ilmu-ilmu Allah ini mesti lebih kencang lagi sabarnya gitu lah ya kurang lebih. Nah, baik, kita udah masuk ya ke sesi Q&A, question and answer, tanya jawab. Jadi kita akan buka dulu di sesi pertama ini 3 pertanyaan. Dari teman-teman yang hadir secara offline akan dikumpulkan pertanyaannya. Mohon dibantu teman-teman panitia. Kemudian nanti Ustadz akan memilih 2 pertanyaan ya Ustadz ya. Dari teman-teman yang ditulis sama teman-teman nih. Ustadz pilih 2 yang oke pas. Ustadz pilih 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Yang mana aja? Terus, oke. Terus abis itu nanti teman-teman yang online kita kasih kesempatan satu dulu. Nanti operator akan memilih ya teman-teman online ya. Ada yang udah bertanya belum nih? Oke, dan pastikan pertanyaannya itu terkait Bunda Hajar ya. Kita kan mau belajar nih bagaimana Bunda Hajar ini kok bisa sih ngebalik-balik struktur pertanyaan gitu ya. Terus tentang pendidikan, iman. Nah, gimana sih kita mengimplementasi, menginternalisasi, ini kan kita udah ngaji nih sekian tahun. Menginternalisasi iman tuh sampai akhirnya
eh, merasuk ke perbuatan itu gimana tuh ya Ustaz ya? Paling kayak gitu ya Ustaz ya. Terus oke. Baik. Saya serahkan ke Ustaz untuk menghemat waktu. Jawab yang mana dulu? Terserah Ustaz aja. Teman-teman, ini memang ada kisah-kisah yang tadi itu tidak diurutkan dengan urut sekali, karena waktunya pasti akan sangat panjang sekali. Di sini disebutkan, kalau tadi disebutkan Nabi Ibrahim itu bertemu hanya 2 kali dengan Siti Hajar, dengan Ismail. Terus apakah Nabi Ibrahim itu menemui Hajar? Dan bagaimana kondisi Hajar selama ditinggalkan? Kira-kira Bu, kalau lagi suami habis dinas luar nih ya, nggak pulang-pulang gitu, kemudian pulang ke rumah, yang pertama kali ditemui anak atau istrinya? Yang apa kabar, sehat, anak atau istrinya? Kita tanya sama yang udah senior dulu deh. Anak atau suaminya atau ada istrinya Bu? Anaknya kan. Nah ini yang eh, sebenarnya luput dari kita itu. Karena kalau lihat dari sosok Nabi Ibrahim ini ya, dari Nabi Ibrahim itu yang memang pertama kali ditemui itu pasti Ismail. Kenapa Hajar tidak ditemui? Karena Hajar sudah meninggal. Hajar itu sudah meninggal di fase ketika Nabi Ismail itu menikah. Karena nanti begitu Hajar itu apa namanya sa'i tadi ya, kemudian mencari air dan sebagainya karena anaknya itu sudah kehabisan bekal, nangis. Lalu bagian anak baru lahir masih merah dan sebagainya. Itu Hajar harus berusaha seperti itu. Sebenarnya Hajar itu tahu, Bu. Sebenarnya Hajar itu tahu kalau di situ benar-benar tidak ada apa-apa. Jadi nalar sebagai manusia itu pun sudah sampai dalam batas maksimal, udah mentok, udah pasti nggak bisa. Tapi kenapa Hajar masih tetap effort lari-lari? Karena Hajar itu tidak kuat melihat anaknya nangis. Makanya ada aktivitas sa'i itu dari sofa marwah dan sebagainya. Nah, dalam proses itulah kemudian nanti Nabi Ismail kemudian dari kakinya lah apa namanya muncul Zam-Zam, kemudian nanti Hajar itu kemudian mengumpulkan air Zam-Zam itu yang dalam hadis Nabi SAW kalau Hajar Ismail itu tidak mengumpulkan Zam-Zam, niscaya Zam-Zam itu sekarang seperti sungai yang mengalir, jadi kayak ngalir gitu. Jadi kayak sekarang kayak sumur karena memang dari awalnya itu sudah dibendung-bendung sama Hajar. Nanti begitu sudah jadi seperti itu, sudah menjadi sebuah apa namanya perkumpulan kayak banyak air, karena air itu di padang pasir itu menjadi sumber utama sekali. Nanti begitu datang air itu dan itu terlihat dari burung yang banyak mengelilinginya di atasnya itu yang membuat ada suku Jurhum. Jadi ini salah satu dari Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu memang suku Arab yang bukan Arab dan diarabkan. Nah, Arab ini, suku Jurhum ini, suku yang asli situ itu karena mereka sedang berada di padang pasir, kok ngelihat ada burung itu, karena burung itu menjadi tanda adanya air. Dan begitu dilihat ternyata ada Ismail dan Hajar. Makanya Jurhum ini minta izin tadi sama Hajar untuk kemudian tinggal di sana, tinggal besar dan sebagainya. Sampai kemudian dalam proses pembesaran negeri Mekah itu, di awal-awal itu baru kemudian Hajar itu wafat. Gitu ya. Jadi eh, Hajar itu tidak dijumpai sama Ibrahim lagi setelah Nabi Ibrahim itu pulang ke Siti Sarah. Ya, ini menjadi walau 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 alam biswab ya. Kita, apa namanya belum pernah mendapatkan ada cerita yang detail menjelaskan tentang bagaimana Hajar mendidik Ismail dan apakah Nabi Ibrahim itu masih menjumpai Hajar di kurun waktu itu atau tidak. Tapi di beberapa literatur yang memang sudah masyhur yang kita dapati itu memang Nabi Ismail itu sudah tidak lagi disebutkan kembali kepada Hajar setelah meninggalkan di lembah Baka itu. Baik. Kemudian yang kedua berikutnya, Ustaz, tadi kan disebutkan Nabi Ibrahim itu memisahkan antara Hajar dan Sarah karena kecemburuan.
Tapi juga disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu mengiyakan pertanyaan Hajar kalau dia membawa Hajar Ismail itu karena perintah Allah. Nah, terus bagaimana cara mengkompromikan kedua ini? Nah, jadi yang pertama ini, Bu, memang eh, Hajar dan Sarah itu, kenapa sampai kemudian Hajar itu dibawa sama Nabi Ibrahim jauh sampai ke Mekah? Itu karena memang yang pertama perintah Allah. Kemudian perintah Allah itu tidak datang begitu saja. Perintah Allah itu datang karena adanya sebab. Nah, sebabnya itu karena Sarah itu sudah mulai menunjukkan kecemburuannya. Dan nanti dalam beberapa riwayat, Sarah itu bersumpah untuk memotong, mencincang bagian tubuhnya si Hajar. Akhirnya untuk mem- apa, menggugurkan sumpahnya, nazarnya Sarah, Nabi Nabi Ibrahim itu meminta Sarah, kepada Hajar, kepada Sarah untuk melukai bagian dari tubuhnya Hajar. Nah, itu dilubanginya itu telinganya ini. Makanya itu yang kemudian menjadi eh, sign ya, tandanya perempuan itu ditindik itu ya pakai itu. Karena untuk sebagai syarat saja untuk menggugurkan sumpahnya Sarah di awal-awal. Ini kan sudah sampai setahap itu, cemburunya itu. Makanya Nabi Ismail itu ngambil sikap tegas tadi, sekaligus menjalankan perintah Allah, plus juga kebijaksanaan Nabi Ibrahim sebagai seorang suami, ya, yaitu menjauhkan istrinya ini. Baik, begitu ya Bu, ya, kalau habis waktu. Lagi muncul. Masya Allah. Masih ada satu lagi nih Ustadz dari online, dari Zoom. Saya izin bacakan. Ada Zoom juga? Yuk, Iya, Ustadz. Oh, iya. Hybrid. Saya kira ini direkam buat Aman dokumentasi. ya Ustadz ya. Aman, aman. Oke, pertanyaannya dari Ibu Zian Salsabila. Zaman sekarang, bagaimana melatih hati setawakal Siti Hajar saat ekonomi rumah tangga sedang sulit? Dan apa tanda bahwa kita sudah ikhlas mengurus dan suami tanpa ada rasa terpaksa, Ustaz? Berat banget pertanyaannya Bu ya. Iya banget, Ustaz. Oke, ini pertanyaan dari eh, saya kira pertanyaan ini relate di setiap rumah tangga kita masing-masing ya. Biasanya yang kalau ekonominya udah mentok tuh yang stres bukan laki-laki doang, tapi eh, istri juga ikut-ikutan stres. Ya. Eh, yang harus kita pahami pertama, teman-teman semua yang dimuliakan Allah, rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Apa yang sudah ditakar tidak akan pernah tertukar. Jadi antum mau ngambil rezeki dengan cara apapun, dengan cara yang halal atau bahkan dengan cara yang haram, hasilnya sama, tidak berubah. Ini yang antum harus yakini di awal. Rezeki kita dari lahir sampai kita nanti mati, itu nominalnya nggak ada yang berubah. Sudah ditakar sama Allah. Mau cari dari yang halal, cari dari yang haram, ya sama nominalnya segitu-segitu aja. Siapa yang bilang begitu? Yang bilang Nabi. Nabi SAW mengatakan, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i anna lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Kata Nabi SAW, sungguhnya eh, Jibril itu telah membisikkan ke dalam jiwaku bahwa setiap jiwa itu tidak akan pernah mati sampai disempurnakan semua rezekinya. Kalau kita rezeki punya 1 miliar, rezeki kita itu nanti ditunaikan sama Allah sebelum kita mati. 1 miliar itu dikasih, walaupun dengan cara berangsur-angsur ya. 1 juta dulu, 10 juta, pelan-pelan. Enggak sekaligus. Kalau sekaligus besok kita bingung mau ngapain lagi kan. Akhirnya sama Allah tuh diangsur-angsur dulu. Kemudian kata Nabi SAW, fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit tolak. Ya.
dan perbaguslah cara mengambil rizkinya. Ya, nah ini yang perlu kita pahami. Wala yahmilannakum istabta'a rizqu ala an tatlubuhu bimaksiatillah. Maka jangan sampai tertundanya rizki dari Allah itu mendorong kita untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jadi cara kita itu bertawakal dalam konsep ekonomi rumah tangga itu, yang awal itu adalah yang harus kita pahami, tawakal itu sangat erat sekali kaitannya dengan iman. Dan iman itu memang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Tapi iman kita yang kita miliki itu, ketika sudah disertai di dalamnya itu dengan konsep keberserahan diri kita sepenuhnya kepada Allah, udah kita yakin. Karena tawakal itu gak berdiri sendiri, Bu. Tawakal itu ada ikhtiar namanya. Dia nggak berdiri sendiri. Dia nggak, ya udahlah kita bertawakal sama Allah, nanti insya Allah token listrik diam sendiri. Kan enggak, kan pasti bunyi juga dong. Masa diam sendiri, kan enggak. Ada ikhtiarnya. Ikhtiar itu kita keluar aja, Bu. Makanya eh, kata Nabi SAW, ada orang nanti masuk surga itu yang hatinya itu seperti hati burung. Tahu hati burung? Hati burung itu hati yang keterkaitan dengan Allah tuh sangat kuat sekali. Atau kalau melihat tentang hadis Nabi SAW yang ma'ruf, kata Nabi, hadis sahih sampaikan Imam Muslim, kata Nabi, lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau antum bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nggak ada tendensi kepentingan apapun, kita hanya tawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair. Antum itu nanti akan dikasih rizki sama Allah seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Gimana Allah ngasih rizki kepada burung? Yaqdu khimasan wa taruhu bitonan. Perginya dalam kondisi lapar, kosong, pulang sudah dalam kondisi kondisi penuh dan kenyang. Antum pernah ngelihat burung sampai lembur gak, Bu? Burung gereja pulang malam. Gak ada, Bu. Mereka tuh ada shift-shiftnya kan. Burung gereja itu, burung-burung yang di luar itu ya pulang sore udah menjelang maghrib ya pasti pulang tuh, udah pada pulang. Gak ada burung gereja sampai malam tuh, gak ada. Sampai lembur tuh gak ada. Karena kenapa? Karena mereka sudah yakin. Setawakal itu, tugas mereka itu cuman berikhtiar. Udah keluar aja. Saya tuh kalau sering menyampaikan ke pengajian bapak-bapak itu, saya bilang, Pak, kalau antum gak punya pekerjaan, Pak, jangan diem di rumah. Kalau antum gak punya kerjaan, jangan diem di rumah. Kalau diem di rumah itu kita pasif, diem, stuck. Antum keluar kemana? Udah kemana kayak keluar? Ke rumah temen, kayak ke toko temen, kayak kemana kayak keluar? Itu nanti antum dapat rezeki di situ. Akhirnya dipraktekin tuh sama teman-teman saya itu. Keluar, keluar, keluar. Akhirnya dia minta tolong. Tuh bisa gak tolongin aneh ini? Akhirnya yuk, gitu. Laki-laki tuh begitu. Makanya kenapa rezeki itu tidak Allah bebankan kepada perempuan. Karena memang dari awalnya itu perempuan itu bukan tulang punggung. Jadi jangan sampai kita itu salah tempat nih, dislokasi gitu. Karena banyak perempuan itu suka dislokasi, yang seharusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Capek gua akhirnya, Bu. Namanya tulang rusuk, kasih tulang punggung. Kekokohannya, kekuatannya itu nggak sekuat tulang punggung. Jika begitu ditempelin beban sedikit, rapuh, gampang patah. Gitu. Jadinya memang konsep tawakal dia nggak berdiri sendiri, tapi dia juga apa namanya beriringan dengan ikhtiar. Terus satu lagi, Bu, yang anak itu Eh, kuncinya juga lupa. dan memang salah saya bertanya. Sebentar. Apa? Oh, ikhlas mengurus anak dan suami tanpa terpaksa. Oh, saya salah kopi. Akunnya Umaha. Mengurus suami, mengurus anak itu memang pekerjaan yang tidak mudah. Itu sangat berat sekali. Menguras emosi, waktu, usia, bahkan semuanya itu berubah dalam konteks perempuan. Nah, oleh karena dalam hal ini perempuan itu sebenarnya yang dikuatkan sama Nabi dalam hadis-hadis Nabi SAW itu tentang kepentingan bukan hidup di dunia, kepentingan bukan supaya antum punya wajah glowing, bukan punya eh,
mobil A, mobil B, rumah A, rumah B, nggak, bukan itu. Tapi kepentingannya itu adalah kepentingan akhirat. Supaya apa yang antum dirasakan di sini, bebankan di sini, itu cuman sementara, tidak selamanya. Toh capeknya ngurus anakku, itu kalau kita ngurusnya bener ya. Kalau kita ngurusnya bener. Ngurus anak itu capeknya di 10 tahun pertama. Dengan semua kekerasan energi. Saya itu menikah dengan istri anak ketujuh. Cuma punya keponakan itu 66. Jadi mertua saya itu punya cucu 66 dari 7 anak. Saya lupa, anak pertama itu 13 anak, isi kedua anak yang keduanya juga 12 atau 13, saya lupa. Istri saya itu yang terakhir, kita baru 4. Oh, banyak lah, oke, banyak banyak yang istri banyak. Nah, dengan semua itu tadi, eh, kalau kita melihat dari gambaran real bagaimana sosok istri-istri pejuang tangguh itu yang mendidik anak sampai 13, sosok sabarnya, jerih payahnya, semuanya, itu memang kalau istri itu berjuangnya sendirian, itu pasti capek, pasti. Single parent, single factor pasti capek. Tapi kalau diikut sertakan dengan suami, maka yang berat itu menjadi terasa lebih ringan. Walaupun berat juga, tapi terasa lebih ringan karena dipikul berdua. Maka di antara bentuk keikhlasan itu adalah ketika tidak ada lagi yang kita lakukan, yang kita harapkan, melainkan setiap aktivitas kita itu disertai dengan harapan dari ridho Allah. Itu aja. Wallahu a'lam. Masya Allah, saya belum selesai nyatet Ustaz. Oke. Eh, tentang iman naik turun, jadi saya ingat sama ini nih Ustaz. Gimana, Bu? Sukaannya ciwi-ciwi. Maksudnya perempuan, emas. Jadi kan kalau kita lihat harga emas ya, harga emas kan ya Ustaz, tiap hari itu naik turun sama iman. Tapi kalau kita lihat trennya, tren harga emas itu naik. Jadi memang dia tiap hari mungkin ya, entah seminggu sekali atau Senin sampai Minggu, itu naik turun, tapi kepastiannya adalah trennya naik. Jadi oke, kita iman naik turun, tapi pastikan trennya naik ya Ustadz ya. Tapi ini emas antam kan bukan Oke, dolar nih ya. logam mulia Aduh. dong. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Zoom nih Ustadz Ya, Bu. tentang ketahanan mental ya. Dari Ibu Resti Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait materi tadi tentang isyarat Nabi Ibrahim untuk mengganti pintunya Nabi Ismail lalu menceraikan istrinya. Pertanyaannya nih Ustaz, merenungi kisah ini, ada perasaan takut menjadi istri yang mengeluh. Apakah dalam kasus istri Nabi Ismail sebab diceraikannya istri karena membicarakannya pada Nabi Ibrahim, dan apakah seseorang boleh mengeluh? Jadi ngomongin suaminya ke mertuanya ya, terus boleh mengeluh atau enggak? Gitu Ustaz. Oke, Silakan. dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, itu sebenarnya beberapa hukum-hukum itu banyak diutarakan. Seperti emang boleh menceraikan istri karena perintah orang tua. Itu yang pertama, termasuk yang kedua tadi, bolehkah mengeluh kepada orang lain dan sebagainya. Eh, yang pertama, mengeluh itu boleh, Bu. Ya, mengeluh, masa kalau nggak boleh kita robot gitu berarti. Mengeluh boleh, cuma jangan kebanyakan. Kalau mengeluh kebanyakan itu nanti jatuhnya jadi kufur nikmat. Kita mengeluh capek itu ya sudah dirasakan ya, karena yang toh yang capek. Saya itu selalu mendapatkan eh, pelajaran gitu. Ketika kalau kita itu pergi ngajar atau pulang ke rumah itu jam 3, jam setengah 4 malam pagi. Itu kan biasanya orang-orang baru pada bangun. Orang-orang mulai aktivitas, yang dagang, yang nyiapin dagangannya, yang bekerja sudah siap-siap dan sebagainya. Saya pernah pulang itu jam setengah 3 pagi, itu melihat kondisi jalan itu yang tidak pernah kita lihat di dalam rumah tangga kita.
gimana laki-laki yang berjuang mati-matian di apa namanya, di jalanan. Bahkan diikut sertakan juga anak dan istrinya di situ. Kalau ya dagang sampai 2:30 malam. Belum yang gojek-gojek itu sampai jam 1:30. Saya bilang nih gak pernah kita lihat karena kita kayak kita ngajar kan pasti dari pagi, malam ya pasti di rumah, dia tidur nanti baru bangun. Juga juga ada aktivitas sekolahnya. Tapi sekali-kali gitu saya tuh suka keluar gitu jalan ngeliat kok ada orang yang mikul apa namanya rongsokan dan sebagainya itu dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Makanya mengeluh itu sebenarnya boleh, cuma Nabi itu diajarkan unduru ilaman huwa asfala minkum. Kita tuh dalam hal konteks seperti itu dianjurkan sama Nabi untuk banyak ngeliat ke bawah, bukan nunduk, tapi ngeliat kondisi orang yang di bawah lebih dari kita. Nanti kita tahu tuh yang susah dari kita itu banyak, yang lebih menderita dari kita itu banyak, yang sengsara lebih dari kita itu banyak, tapi mereka itu nggak seberisik kita. Karena kita baru diuji seberapa gitu ya, udah berisik kanan, berisik kiri, status A, status B gitu. Karena babnya itu kadang bukan cuman kita boleh atau tidak mengeluh, cuma kadang karena kita itu kurang sabar, ya, kurang sabar dalam menghadapi sebuah ujian. Dalam syariat kita itu Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita itu di dalam dua hal. Yang pertama di dalam kebaikan, di dalam keburukan. Kalau dalam keburukan itu kita semua sudah sepakat. Kita lagi diuji timpa penyakit, ujian, semuanya itu diuji. Malas ibadah bahkan dan sebagainya, futur, malas ngaji, malas baca Al-Quran, sholat yang tadinya tepat awal waktu, sekarang nanti-nanti itu juga termasuk bagian dari ujian. Kalau itu kita bisa melihat, kita bisa mendeteksi. Tapi kadang kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi." Allah itu juga menyertakan ujian itu di dalam kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ya kita ngajinya ini ngerasa kita udah paling soleh, kita udah paling alim, kita udah paling ya apa namanya luar biasa imannya dan sebagainya. Oleh karenanya di dalam konteks Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini kita diajarkan bukan nggak boleh mengeluh, kita boleh mengeluh, cuma pada tempatnya. Nah, inilah juga kemudian kenapa sosok istri Nabi Ismail itu diminta untuk diceraikan oleh Nabi Ismail. Karena ada beberapa pelajaran sebenarnya, di mana istrinya Nabi Ismail itu yang pertama nggak kenal tentang Nabi Ibrahim, sehingga istrinya Nabi Ismail ini bercerita, mengeluh kesahkan masalah urusan rumah tangganya itu kepada pihak yang tidak ada pengaruhnya, orang ketiga, orang lain, yang kemudian dilarang untuk kemudian diceritakan di luar tempatnya. Tapi adapun mengeluh, kemudian cerita pada suami dan sebagainya itu, maka hal-hal yang wajarkan diperbolehkan. Insya Allah. Jadi kita boleh mengeluh ya, Umahat, asal tidak berlebihan dan berlanjut ya Ustadz ya. Tidak berlebihan, Bu. Oke, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ustadz, ini di Zoom banyak pertanyaan, tapi qadarullah kita sudah menjelang di akhir acara nih. Jadi teman-teman makasih banyak ya udah yang di online Zoom nih terutama, makasih banyak udah bertanya, antusiasnya. Kita ada sekitar tadi tuh 65 di Zoom.